Sandaran Hati, Chapter 13. Pertemuan keluarga. Waktu berjalan begitu cepat. 2 hari sudah Pak Yamin pulang, seperti perkataannya pada Azad. Dan itu artinya pertemuan keluarga benar-benar akan berlangsung. Nampak kediaman Pak Yamin tak sunyi seperti biasanya. Jamuan makan juga tertata rapi di meja panjang. Tinggallah menunggu tamu. Dan kala deru mobil terdengar memasuki halaman rumah, Pak Yamin bangkit dari duduknya, sedang Azad di ruang kerja mengintip dari balik tirai jendela. Ibu Konita bergegas memanggil Azad, walau itu bertentangan dengan keinginan hati. "Nak, tamunya sudah datang," tegurnya membuka pintu separuh. "Azad tahu ibu," jawab lelaki itu dan melangkah berat keluar dari ruang kerja. Selanjutnya, meski sebenarnya tak setuju, Ibu Konita pun menjemput Nailufer. "Sayang, sebisa mungkin ia keluarkan suara dengan tenang." "Pasti sudah datang kan ibu?" sahut wanita itu memasang muka marah. Nyaris tak ada riasan di wajah, hanya mengenakan pakaian yang dikhususkan untuknya. Toh untuk apa juga berdandan? Ia hanya tak ubahnya bak boneka. "Nailufer, jangan pakai muka demikian, ayahmu akan murka," tegur sang ibu. Tak mau putrinya berada di kubangan masalah. "Baik, sesuai perintah," jawab Nailufer. Dan didampingi oleh sang ibu, Nailufer pun turun, walau hati menjerit marah. Juga dengan terpaksa ia berikan sapaan manis. Meski senyum nyaris tak terlihat di wajah, apalagi kala beradu tatap dengan lelaki yang telah ditentukan. Pria macam ini yang ayah banggakan untuk jadi menantu, cemoohnya di hati, melihat tampang serta gaya penampilan si calon yang norak. Jelas ia kalah pendidikan dari naif, walau bergelimang harta, kata batin Nailufer. "Kita dengar Nailufer mengelola toko," tegur calon ibu mertua. "Ia hanya mengisi waktu," jawab Nailufer, nyaris tak melempar pandang. "Mungkin Mirza boleh main ke sana," lanjutnya, ditujukan pada sang putra. "Tentu ibu," sahut si Mirza. Tentu, kau pikir pintu tokoku terbuka untukmu," umpat Nailufer di hati. Sedang muka ia tundukkan. "Saya rasa itu sangat baik untuk menjalin kedekatan. Mirza bisa mengenal putri saya lebih lanjut," timpal Pak Yamin dengan penuh percaya diri. Sungguh itu menambah luka di hati Nailufer. Juga amarah yang terpendam kian meradang. Obrolan didominasi oleh keluarga calon besan serta Pak Yamin. Yang lain diam khusyuk menjadi pendengar. Sesekali Ibu Konita menyumbang suara sewaktu mendapat pertanyaan. Sedang Nailufer hanya mengeluarkan 2 kata, iya dan tidak. Azad sendiri jangan ditanya. Ia yang memang tersohor dingin, kini bisa dibilang menjadi bongkahan es. Hanya sesekali bersuara, itu pun tak lebat. Hingga rasanya cukup lama berbincang, berpindahlah mereka pada jamuan makan yang dianggap sederhana bagi keluarga Yamin. Masih memilih menempel pada sang ibu, wanita itu menghindari si calon. Namun upaya Nailufer retak. "Biarkan Nai duduk dengan calonnya untuk menjalin kedekatan," tegur Pak Yamin, menabuh kemarahan 3 orang, terutama Nailufer. Dan dengan sok percaya diri, Mirza menimpali serta menarik kursi untuk Nailufer. Sungguh muak wanita itu melihat adegan sok akrab serta sok perhatian dari si calon. Tak ada sepatah kata pun terlontar dari mulut wanita itu. Sewaktu terpaksa duduk bersanding, ia juga menolak bersikap penuh perhatian, seperti mengisi piring dan mengambil lauk. Oh amit-amit, untuk apa juga, gerutu batin Nailufer. Muak juga dirasakan oleh Azad hingga kehilangan selera makan. Semua hidangan bak bongkahan batu ingin ia ambil dan dilemparkan ke arah sang ayah. Sayang, kesadaran membelenggu dirinya. Juga tertahan oleh status biologis. "Mari dinikmati, bukankah kita ini akan menjadi keluarga?"
ujar Pak Yamin, menabur kebahagiaan, dan itu sebaliknya bagi mereka bertiga. Selesai menikmati jamuan makan, Mirza dan keluarga tak langsung pamit, masih menghabiskan waktu di ruang keluarga, berbicara masa depan yang sepertinya masih terlalu dini, sedang hari esok adalah misteri. Bisa itu terjadi sesuai keinginan, bisa pula meleset. Oh Tuhan, kapan drama ini berakhir? 4 azan sudah tak betah berada di tengah-tengah perkumpulan tersebut. Ingin ia menarik diri, namun isyarat sang ibu yang meminta ia bersabar menahannya. Pak Yamin, kami sangat bahagia malam ini, tapi sepertinya waktu kian malam, kata ayah Mirza. Saya rasa ini masih panjang, timpal Pak Yamin, bangkit dari duduknya untuk mengantar mereka hingga depan rumah. 3 orang lainnya terpaksa mengekor. Akhirnya pertemuan keluarga yang memuakkan itu pun dilewati dengan berat. Begitu mobil tamu bergerak, Nelufer serta Azad serempak masuk. Keduanya sama-sama mengurung diri di kamar masing-masing. Bagaimana kamu mendidik mereka? Hardik Pak Yamin, lantaran tak dianggap. Jangan menyalahkan aku. Tanya pada hatimu, apakah mereka mendapatkan kasih sayang dari ayah mereka? Balas Ibu Konita, kemudian berlalu dari hadapan sang suami. Pak Yamin yang kesal, merasa tak dianggap dan dihormati, menyusul sang istri. Aku akan balik sekarang juga, ucapnya dan mengambil koper kecil. Apa perkataanku melukai hatimu? Cemooh Ibu Konita. Rupanya kau sudah punya taring ya, balas Pak Yamin, meletakkan koper ke atas kasur dengan kasar. Tidakkah menunggu pagi? Lanjut Ibu Konita. Untuk apa berlama-lama di tempat yang tak diharapkan? Kaulah yang menciptakan demikian. Kaulah yang membuat jarak di antara kita. Sepertinya Ibu Konita telah siap beradu mulut. Aku, kata Pak Yamin, menunjuk diri sendiri. Ya, sejak kepergian sang suami, itu adalah kali pertama Ibu Konita meninggikan suara. Kehendakmu adalah perintah dan tak pernah mendengarkan kita. Kau memberikan aturan ganda di rumah ini, sedang dirimu bisa sesuka hati. Kau ingin pergi kan? Silakan, imbuhnya, meluapkan kemarahan serta kekecewaan selama ini. Kanita, bentak Pak Yamin, nyaris melayangkan satu tangan, namun beruntung masih bisa ditahan. Kenapa tak diteruskan? Ayo tampar aku. Jika tak puas, kau bisa meremukkan istrimu ini, balas Ibu Konita menantang. Sungguh Pak Yamin tercengang oleh keberanian sang istri. Tak pernah menyangka ia, dan dengan dada tersumpal amarah, Pak Yamin nyah dari sana. Seorang supir dipanggil olehnya begitu mencapai garasi. Bandara, ucapnya sepatah kata. Baik tuan, supir pun bersegera menghidupkan mesin mobil dan membawanya sang majikan. 3 minggu berlalu setelah kepergian Pak Yamin. Lagi-lagi Azad dihubungi olehnya. Perintah apa lagi kah? Sudah pasti mengenai pernikahan Nelufer dan Mirza. Dan itu sungguh membuat Azad tertekan. Juga karena usahanya membatalkan perjodohan terbaca oleh Pak Yamin. Sebab itulah agenda pernikahan dipercepat. Azad, kau melewatkan makan malammu, tegur Ibu Konita, datang menemui Azad yang mengurung diri. Ibu, ayah tahu aku berusaha membatalkan perjodohan ini, ungkapnya dengan raut tak percaya. Lalu, ayah mengancamku. Tak perlu takut dengan ancamannya, nak. Ayah mengancam akan menceraikan ibu dan membawa wanita itu ke rumah menjadi istri sah. Terang Azad akhirnya tak mampu lagi menanggung seorang diri. Ibu Konita menyeringai pilu seraya berkata, bahkan ibu tak takut jika harus keluar dari rumah ini. Azad tahu ibu wanita kuat dan terjamin. Tapi bagaimana dengan Nelufer? Ayah benar-benar berhati iblis, lanjut Azad, dan mengungkapkan segalanya mengenai ancaman sang ayah. Mulut Ibu Konita terbujur kaku mendengarkan perkataan Azad. Serasa tak percaya bagaimana suaminya begitu bengis. Lalu bagaimana dengan adikmu? Dia tak menerima perjodohan ini,
ucapnya, bertanya dengan nada putus asa. Di luar sana, Nilofer mendengar semua pembicaraan rahasia tersebut. Amarahnya seketika meluap. Kecewa pula, berlarilah ia memasuki kamar dan menghubungi Naif. Dalam isak tangis, ia ceritakan semuanya, termasuk ketetapan pernikahannya. Mendengar hal itu, kekasih mana yang tak panas hatinya? Dalam sesaat, Naif membisu. Sekelebat kemarahan merecoki pikiran. Namun, untunglah ia masih bisa membawa diri. Setidaknya, ia harus tenang agar bisa berpikir jernih. Nilu sayang, tenanglah. Aku akan datang ke rumahmu dan melamarmu. Mungkin dengan begitu perjodohan itu dibatalkan, kata Naif. Begitu polos dan naif. Apa kau kira mereka akan menerimamu? Balas Nilofer. Semua harus dicoba. Lalu bagaimana jika mereka mengusirmu? Kau tidak tahu bagaimana lelaki di rumah ini. Mereka adalah Sang Maha Agung. Naif tak menyahut. Sungguh ia kehilangan akal. Lupa jika perbedaan sangatlah jelas. Tak mungkin mereka akan menerima dirinya yang tak memiliki apa-apa dan dari kalangan bawah pula. Sungguh status sosial itu menjadi jurang perbedaan. Kita pikirkan nanti. Sekarang tenangkan dirimu. Mana bisa aku tenang? Haruskah aku ke sana menemanimu, Tuan Putri? Canda Naif. Kau ingin mati? Tentu tidak. Kemarilah, lanjut Nilofer meminta dengan nada manja. Hai, bagaimana caranya aku bisa melewati gerbang rumahmu, Nona? Nilofer terpingkal. Isak tangisnya yang tadi lenyap dalam sekejap, berganti candaan sepasang kekasih. Juga dengan sendirinya tema obrolan bergeser, dimulai dari Nilofer yang bertanya mengenai pekerjaan. Penuh semangat, Naif bercerita mengenai gaji pertamanya. Hanya untuk ibu, lalu aku pun ingin gaji pertamamu. Ah, gaji pegawai tak seberapa, lebih banyak uang bulananmu, kata Naif mendadak malu. Lalu aku tak pantas gitu. Nilofer mulai merajuk. Bukan begitu, Nona, sungguh gajiku tak seberapa, ungkap Naif. Biar bagaimanapun, kamu juga wajib memberiku hadiah dari gaji pertamamu. Haruskah aku membuang semua yang aku miliki agar pantas mendapat hadiah? Hadiah apa yang Nona inginkan? Menyerah berdebat. Apa ya? Sahut Nilofer sembari berpikir dan senyum-senyum sendiri. Di luar, urung langkah Ibu Konita untuk menerobos masuk. Sebaliknya, ia pasang telinga mendengarkan percakapan sang anak di dalam sana. Hatinya turut bahagia, senyum juga terjalin di wajahnya. Tuhan, kabulkan impian mereka untuk hidup bersama, pintanya.